Selamat pagi untuk kita semuanya, bertemu kembali bersama saya Epi Purba di pelajaran agama Katolik kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen Ekaristi. Namun sebelum itu, kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan bagi kami hingga hari ini Engkau izinkan kami berkumpul di dalam melanjutkan pelajaran kami sakramen Ekaristi. Kami mohon bimbinglah kami agar kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh memberikan hati kami dalam mengikuti pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Materi kita tentang sakramen Ekaristi. Sebelum kita coba mendalami sakramen Ekaristi, mari kita pahami tujuan yang hendak kita capai dari materi ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita peserta didik mampu bersyukur bahwa sakramen Ekaristi yang kita terima melalui perkataan dan perbuatan, mampu mensyukuri ya. Tujuan yang kedua, kita mampu menunjukkan sikap yang baik dan aktif selama mengikuti perayaan Ekaristi. Tujuan yang ketiga, mampu menjelaskan arti dan makna sakramen Ekaristi. Itulah tujuan kita belajar materi ini hari ini. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sakramen baptis. Tentu masih ingat ya, sakramen baptis itu adalah sakramen yang pertama yang kita terima sebelum kita menerima sakramen-sakramen yang lain. Berarti tanpa sakramen baptis tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Dengan sakramen baptis kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah, dihapuskan dari segala dosa-dosa asal. Nah, itu pelajaran kita di sebelumnya. Oke, nah mari kita coba lihat, kita dalami lebih lanjut apa itu sakramen Ekaristi. Ekaristi sebagai perjamuan syukur dan kenangan. Dasar dari sakramen Ekaristi adalah perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan para muridnya. Itu bisa kita lihat di Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan para muridnya, zaman sekarang itu boleh kita lakukan di peristiwa Kamis Putih, di mana Yesus juga membasuh ke-12 kaki para rasul. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eukaristia yang berarti pujian syukur. Maka perayaan Ekaristi adalah pujian syukur umat atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi bisa kita pahami ya, bahwa sakramen Ekaristi itu merupakan pujian kita, ucapan syukur, pujian syukur umat manusia atas penyelamatan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Makna Ekaristi, sakramen Ekaristi. Nah, apa saja yang menjadi makna dari sakramen Ekaristi? Yang pertama, Ekaristi merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Artinya apa? Artinya dalam Ekaristi kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya untuk karya penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Jadi ada 3 hal yang kita syukuri ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama itu karya penciptaan, yang kedua penebusan, dan ketiga pengudusan. Makna yang kedua, Ekaristi adalah kenangan akan kurban Yesus Kristus.
Artinya, dalam Ekaristi kita mengenang sekaligus menghadirkan kembali karya penebusan Yesus bagi keselamatan manusia. Yang ketiga, Ekaristi sebagai kehadiran Kristus melalui sabdanya dan Roh Kudus. Artinya, dalam Ekaristi Yesus hadir dalam sabda yang kita dengar, ya, dari bacaan pertama, Mazmur bacaan kedua, dan selanjutnya ada khotbah. Dan dalam roti anggur yang kita sambut dalam Ekaristi. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, perlu kita pahami bahwa ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita bukan hanya fokus ke dalam roti dan anggur, ya, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tapi juga sebelum itu, juga kita harus paham bahwa Allah itu hadir lewat sabda yang kita dengarkan. Sabda itu dari mana? Mulai dari bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, baru yang ketiga khotbah. Jadi Allah hadir di situ, dan juga di dalam roti dan anggur yang kita sambut dalam Ekaristi. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, itu disebut komuni, ya. Komuni berarti persatuan. Persatuan artinya apa? Kita bersatu dengan siapa? Ya. Yang pertama, dalam perjamuan kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, komuni mempersatukan kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Komuni menjamin persatuan kita dengan Kristus sampai hidup kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Dalam sakramen Ekaristi ada beberapa simbol-simbol yang digunakan. Simbol-simbol itu apa saja? Kita akan lihat satu persatu. Jadi kamu nggak bingung lagi, tidak bertanya-tanya lagi ketika melihat atau mengikuti perayaan Ekaristi. Apa itu yang dipegang pastor? Apa gunanya? Nah, jadi di sini kita lihat ya. Simbol yang pertama ada hosti dan anggur. Nah, boleh kamu lihat di gambar, yang di dalam piala itu adalah anggur, dan yang di dalam patena itu ada yang bulat-bulat putih itu adalah hosti. Hosti melambangkan tubuh Kristus. Anggur melambangkan darah Kristus. Roti dan anggur juga melambangkan persekutuan dengan Kristus. Roti dan anggur merupakan bagian dari mujizat Ekaristi. Kenapa dikatakan mujizat? Nah, anak-anak ibu yang terkasih, harus kalian pahami bahwa sebelum dikonsekrasikan, ya, hosti dan anggur ini adalah hosti dan anggur yang biasa, masih hosti dan anggur biasa. Ya. Hosti dan anggur apakah boleh Bu diganti dengan yang lain? Misalnya hosti diganti jadi roti mari, anggur diganti menjadi Fanta, kan merah juga Bu. Jawabannya tidak boleh, ya. Jadi simbol hosti dan anggur tidak boleh diganti dengan yang lain. Jadi hosti dan anggur ini banyak kita temukan, banyak dijual di toko-toko rohani. Jadi hosti dan anggur yang dijual di toko-toko rohani itu masih hosti dan anggur yang biasa. Karena apa Bu? Karena dia belum dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi paham ya? Ini harus kita pahami dulu, sepakat dulu kita. Jadi jangan kalian berpikir bahwa hosti dan anggur yang di toko-toko atau di toko-toko rohani itu sama dengan hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan. Karena itu, hosti dan anggur biasanya anggur itu langsung habis. Yang sering berlebih itu adalah hosti, ya.
Karena kadang-kadang hosti yang diberkati pastor banyak tidak sesuai dengan jumlah umat yang hadir. Jadi kadang-kadang ada lebih dia. Nah, jadi hosti yang sudah diberkati ini tidak boleh lagi sembarangan. Hosti yang sudah dikonsekrasikan tadi, yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus tadi, itu harus disimpan. Ada tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanannya itu apa, Ibu? Namanya tabernakel. Tabernakel itu di mana dibuat? Apa itu tabernakel? Tabernakel itu dia adalah lemari atau kotak penyimpanan khusus di gereja. Jadi di gereja ya, dia bentuk lemari atau kotak khusus di gereja. Tetapi tidak semua gereja memiliki tabernakel. Gereja yang memiliki tabernakel itu biasanya gereja yang sudah paroki. Contoh di mana kita berdomisili. Nah, di paroki lah tabernakel itu disimpan. Kalau di stasi biasanya belum. Karena apa? Karena kalau di stasi itu kita belum melakukan perayaan Ekaristi setiap minggu. Tapi kalau sudah di paroki, setiap minggu pasti ada perayaan Ekaristi. Jadi tabernakel itu ada di dalam gereja. Tapi ingat tadi ya, tabernakel. Selain hosti dan anggur, simbol yang terdapat dalam sakramen Ekaristi adalah kain liturgi. Kain liturgi itu termasuk dari pakaian yang dipakai oleh para imam, yang dipakai oleh para petugas. Dan warna kain liturgi biasa sesuai dengan masa liturgi. Setelah kita melihat simbol yang digunakan dalam sakramen Ekaristi, mari kita lihat peralatan yang digunakan dalam sakramen Ekaristi. Yang pertama ada piala sebagai tempat anggur, dan yang kedua patena sebagai tempat hosti. Peralatan berikut yang digunakan yaitu purificatorium. Purificatorium merupakan kain linen persegi yang digunakan untuk membersihkan piala, membersihkan sibori, membersihkan patena dalam perayaan Ekaristi, serta mengeringkan tangan imam atau diakon. Peralatan yang berikut ada pala. Pala merupakan kain putih berbentuk bujur sangkar yang digunakan untuk menutupi piala dalam gereja Katolik. Peralatan yang berikut adalah corporale. Corporale merupakan sehelai kain putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengah. Dalam perayaan Ekaristi, corporale sebagai alas bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Jadi dalam perayaan Ekaristi, corporale akan dibentangkan oleh imam di atas altar. Kemudian corporale ini menjadi alas dari bejana-bejana suci yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Sedangkan peralatan yang berikutnya ada sibori. Sibori kalau sekilas kita lihat itu hampir mirip dengan piala, tetapi sibori di sini memiliki tutup, dan sibori ini digunakan untuk tempat hosti yang akan dibagikan pada saat komuni. Peralatan yang berikut ada pyxis dan ampul. Pyxis adalah wadah liturgi berbentuk kotak kecil, biasanya terbuat dari emas atau logam mulia yang digunakan untuk menyimpan hosti yang sudah dikonsekrasikan, terutama untuk tempat hosti yang akan diberikan kepada orang yang sakit. Sedangkan ampul itu adalah tempat air dan anggur. Anggur yang di dalam ampul ini tentu masih anggur biasa yang belum dikonsekrasikan. Yang berikut ada lavabo. Lavabo itu adalah tempat untuk mencuci tangan imam. Yang berikut tribulum. Tribulum alat yang digunakan dalam gereja Katolik untuk mendupai altar dan lain-lain selama misa.
berupa wadah logam dengan tutup berlubang dan gantungan rantai. Selanjutnya ada navikula, adalah sebuah bejana tempat menyimpan serbuk dupa yang akan digunakan di turi bulung selama misa. Navikula tidak pernah terpisah dalam penggunaannya. Selanjutnya aspergillum, yaitu alat liturgi berbentuk tongkat pendek dengan bola logam berlubang. Di ujungnya digunakan untuk memercikkan air suci pada orang atau benda selama upacara liturgi. Sikap yang baik saat mengikuti perayaan sakramen Ekaristi: A. Berjalan, B. Membuat tanda salib, C. Membungkuk, D. Menundukkan kepala, E. Berlutut, F. Berdiri, G. Duduk. H. Menyembah, I. Mengatupkan tangan, J. Bersalaman.